Halo Sobat Bangsa, tahukah kamu bahwa setiap tahun pemerintah Amerika Serikat menerbitkan laporan resmi yang menyoroti negara-negara yang dianggap menghambat perdagangan dan investasi dari Amerika Serikat? Namanya National Trade Estimate Report on Foreign Trade Barriers atau NTE Report. Dan di tahun 2025 ini, Indonesia masuk daftar mereka. Tapi, apa sih isi laporannya? Dan seberapa benarkah tudingan mereka? Yuk kita kupas bareng. NTE Report adalah laporan tahunan dari Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat atau USTR yang menyusun daftar penghalang perdagangan di hampir 60 negara mitra dagang utama mereka, termasuk Indonesia. Laporan ini bukan hanya soal ekonomi, tapi juga alat politik dan negosiasi global. Dalam laporan 2025, Amerika Serikat menyoroti beberapa kebijakan Indonesia, antara lain 1. Pembatasan impor barang dan jasa. Mereka tidak suka adanya larangan atau kuota untuk beberapa produk impor. Sistem lisensi impor dianggap tidak transparan. 2. Kebijakan e-commerce dan data lokal. Aturan tentang penyimpanan data lokal dianggap sebagai hambatan digital. 3. Perlindungan investasi asing. Kebijakan seperti kewajiban mitra lokal dalam sektor tertentu atau pembatasan kepemilikan asing dianggap mengganggu. 4. Subsidi pemerintah dan BUMN. BUMN yang dominan di sektor-sektor tertentu dianggap merugikan perusahaan asing. 5. Isu lingkungan dan ketenagakerjaan. Indonesia dikritik karena dinilai belum memenuhi standar internasional tenaga kerja dan lingkungan hidup. Lalu, bagaimana kondisi nyatanya di Indonesia? Pertama, soal proteksi impor. Faktanya, Indonesia masih perlu melindungi UMKM dan industri dalam negeri yang sedang berkembang. Kedua, kedaulatan data. Di era digital, data adalah kekayaan baru. Wajar jika kita ingin data warga negara disimpan di dalam negeri. Selanjutnya, peran BUMN. Negara kita masih sangat tergantung pada BUMN untuk pembangunan nasional. Kalau tidak ada PLN, Pertamina, Telkom, siapa yang jaga hajat hidup rakyat? Terakhir, lingkungan dan tenaga kerja. Pemerintah terus memperbaiki UU dan standar. Seperti UU Cipta Kerja yang menyesuaikan dengan investasi, tapi juga banyak dikritik karena dianggap melonggarkan perlindungan pekerja. Apa strategi yang bisa kita ambil? Pertama, perkuat diplomasi perdagangan. Kementerian Perdagangan dan Perindustrian perlu menjelaskan konteks kebijakan kita ke mitra dagang agar tidak disalahartikan. Kedua, kompak di dalam negeri. Pemerintah pusat dan daerah harus selaras menjalankan reformasi agar tidak menimbulkan birokrasi yang dianggap hambatan oleh luar negeri. Ketiga, bangun narasi nasional. Kita perlu membuat narasi bahwa kebijakan proteksi itu bagian dari strategi menuju kemandirian ekonomi. Dan keempat, lakukan reformasi strategis. Indonesia bisa merapikan kebijakan yang memang tidak efisien, bukan karena ditekan, tapi karena demi kepentingan nasional. Jadi, laporan dari Amerika bukan akhir dari dunia, tapi itu sinyal agar kita terus membenahi diri. Tapi jangan sampai kita tunduk tanpa perlawanan. Karena ini soal kedaulatan dan masa depan ekonomi Indonesia.